Hey semuanya. Kembali lagi di BTT Harana Kaisar. Part yang tak berujung seperti hanya lautan api Sioyan kan? Mimin ucapkan terima kasih ya bagi yang udah setia sampai sejauh ini. Oke, tanpa banyak jurus pembuka, langsung saja kita sikat ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam upaya menyerang dunia sensi dan membunuh Sioyan, pihak Taisu mengalami kekalahan pahit. Meskipun mengerahkan 3 kekuatan tahap kelima, kemunculan sosok misterius bernama Chu Jiangye serta campur tangan para ahli seperti Ye Beijing menggagalkan seluruh rencana. Suzu, penguasa Taisu, sangat murka, namun menyadari bahwa Sioyan kini dilindungi oleh kekuatan-kekuatan luar biasa yang sulit ditembus. Ia lalu mengakses alam dewa kekacauan, tempat para penguasa dunia berkumpul untuk menentukan nasib realitas. Aku, Taisu, telah berusaha selama entah berapa ribu tahun, namun tetap belum mampu menembus penghalang dunia milik Sensi. Kini aku membutuhkan bantuan kalian semua, bekerja sama untuk menghancurkannya. Selama kita bisa menembus penghalang itu, maka kita pasti akan menang. Suara hamba milik penguasa Taisu menyebar perlahan di alam dewa kekacauan. Namun yang didapatkan hanyalah kesunyian panjang. Kita sudah menyepakati sebelumnya bahwa hanya jika Taisu berhasil menembus penghalang dunia sensi, barulah kita akan memberikan bantuan tambahan. Jika bahkan penghalang dunia saja tidak bisa ditembus, bagaimana bisa memenangkan perang ini? Suara hampa lainnya menggema dari platform ketiga, menandakan bahwa meskipun penguasa Taisu berada di platform pertama, bukan berarti ia memiliki kekuasaan mutlak ataupun kemampuan untuk mengguncang semuanya. Mendengar itu, penguasa Taisu menggertakkan gigi dan tidak melanjutkan kata-katanya. Karena selain dirinya, 8 pihak lainnya memilih diam. Ia memang meremehkan penghalang dunia sensi. Kalau begitu, aku hanya bisa berharap semua pihak menepati janji. Aku, Taisu, pasti akan mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menembus penghalang dunia itu. Setelah berkata demikian, sosok biru samar penguasa Taisu pun lenyap dari atas platform tempatnya berdiri. Namun, 8 sosok biru di platform lainnya tidak langsung pergi. Seharusnya kalian juga menyadarinya. Jika Taisu bahkan tidak bisa menembus penghalang dunia, seberapa besar kemungkinan mereka dapat mengalahkan Sensi? Sosok kedua perlahan berbicara. Kekuatan Taisu lebih lemah dari yang kita perkirakan. Dan menurut informasi yang didapat, reinkarnasi sang makhluk tertinggi telah kembali muncul. Bahkan kekuatannya berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Jika dalam 10.000 tahun ke depan Taisu masih belum mampu menembus penghalang dunia sensi, maka begitu sang makhluk tertinggi kembali ke puncaknya, peluang kemenangan kita akan sangat menipis. Perang ini sepertinya tidak memiliki banyak peluang keberhasilan. Kita masih perlu mengamati lebih lanjut. Tidak boleh gegabah, apalagi membiarkan Sensi menyadari keberadaan kita. 8 suara biru samar perlahan menyebar di alam dewa kekacauan. Setelah berdiskusi cukup lama, barulah mereka menghilang satu persatu. Penguasa Taisu kembali ke dunia nyata. Ia menggenggam erat-erat jet khusus yang disebut Suyu. Namun meski telah menggunakan seluruh kekuatannya, benda itu tetap tidak hancur. Kelompok bajingan ini, tanpa kepastian mutlak, mereka benar-benar tidak mau turun tangan. Kemarahan mengalir deras di hati penguasa Taisu. Pada titik ini, Taisu seperti anak panah yang telah diletakkan di busur. Tidak bisa tidak dilepaskan. Ia tidak bisa mundur lagi dan harus merebut Sensi. Karena Taisu sudah mengalami kelangkaan sumber daya yang sangat parah. Mereka terus merampas dari dunia lain, namun tetap tidak mampu menutupi kerusakan dan ketidakseimbangan energi yang menghancurkan dunia Taisu dari dalam. Taisu tidak punya jalan lain. Penguasa Taisu pun memikul tanggung jawab besar itu seorang diri. Rangkaian kekalahan sebelumnya membuatnya sedikit kehilangan akal sehat. Selain menembus penghalang dunia sensi, ia juga harus mencari cara untuk membunuh reinkarnasi sang makhluk tertinggi. Setelah separuh jiwanya dimusnahkan, ditambah kekalahan dari 3 orang kuat seperti Yao Nantian, penguasa Taisu merasakan ancaman besar dari Sioyan. Bahkan saat ini, ancaman itu terasa lebih mendesak dibandingkan penghalang dunia sensi itu sendiri. Jika aku yang sejati memaksa turun ke dunia, aku pasti akan ditekan oleh hukum sensi. Jika aku melakukannya, kemungkinan besar akan jatuh dalam perhitungan sang ratu. Nanfu adalah orang yang sangat cermat dalam perhitungan. Meskipun tidak secerdas sang yang mulia, ia juga tidak kalah jauh. Itulah alasan mengapa penguasa Taisu tidak berani turun langsung ke Sensi.
Jika ia masuk ke wilayah itu, ia harus membayar harga yang sangat mahal. Kalau saja bisa memanggil satu orang kuat tingkat ke-6 menapaki surga, aku pasti bisa membunuhnya. Tapi, kekuatan di level itu sulit dikendalikan. Tak satu pun dari mereka yang bisa aku gunakan. Penguasa Taisu mengetuk-ngetukkan jarinya di atas singgasana besi, sambil berpikir siapa yang bisa dia kirim untuk membunuh Xiaoyan. Pelayan, bawa pangeran kedua kemari. Saat ini, ia membutuhkan otak yang lebih cerdas. Pangeran kedua, Xuan King, yang sebelumnya terluka parah oleh Suqian Tai, dan bahkan Xiaoyan pun tidak berhasil membunuhnya, kini telah pulih sepenuhnya. Ia tiba di aula utama dan segera seseorang membawakan sebuah kursi. Xuan King, sekarang Sang Yang Mulia telah berinkarnasi, dan kita tidak bisa membunuhnya begitu saja. Apakah engkau punya rencana atau cara untuk menghabisinya? Keinginan penguasa Taisu untuk membunuh Xiaoyan kini telah mencapai puncaknya. Ia sangat paham bahwa jika Xiaoyan terus tumbuh, situasi akan menjadi semakin buruk. Bahkan mengirim 3 orang tingkat 5 pun tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Penguasa Taisu pun menjelaskan semuanya kepada Xuan King. Meski kekuatannya lemah, namun kecerdasannya tidak diragukan. Kalau tidak, penguasa Taisu tidak akan begitu mempercayainya. Xuan King mengangkat tangannya, dan sebentuk papan catur pun muncul. Ia segera menyusun bidak hitam dan putih, lalu membentuk sebuah susunan bernama pojok lengkung 4. Sekilas tampak ada kehidupan, namun sebenarnya itu adalah jebakan kematian. Selama dia tidak keluar dari sensi, bahkan jika kita mengirim kekuatan tingkat 6 sekalipun, kemungkinan untuk membunuhnya tidak sampai 10%. Walau rencana kita kali ini sedikit meleset, sejujurnya, aku sudah memperkirakan hal ini. Dengan kekuatanku, atau bahkan kalau ditambah situasi Suqian Tai sekalipun, tetap tidak akan mampu membunuh reinkarnasi itu. Jadi, tujuan utamaku dalam perjalanan ini adalah Sang Ratu, bukan Sang Yang Mulia. Karena saat ini pemegang bidak adalah dia. Jika dugaanku benar, semua ini adalah rancangannya. Termasuk sekarang, jika Tuan Su tetap bersikeras membunuh Sang Yang Mulia, maka Taisu akan perlahan jatuh ke dalam jebakan mati yang telah ia siapkan. Xuan King berkata serius. Dia menjatuhkan sebuah bidak, tampak seperti memberikan harapan pada bidak putih. Tapi sebenarnya itu hanya kehidupan palsu. Semuanya hanya jebakan semu. Tapi jika tidak membunuhnya, dengan kecepatan kultivasi yang mengerikan itu, dalam 10.000 tahun mungkin dia bisa kembali ke puncak. Jika itu terjadi, Taisu tetap akan masuk ke dalam jalan buntu, kata penguasa Taisu Susu. Xuan King tetap tenang, lalu membersihkan papan catur dan kembali menyusun bidak. Sebetulnya, Tuan Su bisa berpikir dari sudut pandang lain. Kita tidak harus membunuhnya. Jika dugaanku tidak salah, perjalanan kali ini, entah berhasil membunuh atau tidak, tetap akan membuat dia mengalami pertumbuhan luar biasa, baik dalam mentalitas maupun ranah kekuatan. Jika kita terus memberi tekanan seperti ini, kalau berhasil membunuh, itu bagus. Kalau tidak, dia akan terus tumbuh, bahkan bisa mempercepat pertumbuhannya. Xuan King menjelaskan sambil meletakkan bidak hitam dan putih secara bersamaan. Segera, papan catur penuh dengan pola yang menunjukkan bahwa bidak putih telah masuk ke dalam perangkap bidak hitam. Akhirnya, bidak putih kalah total. Jadi maksudmu, membiarkannya begitu saja? Tanya penguasa Taisu dengan keraguan. Bukan begitu, jangan membunuhnya dalam pertempuran langsung, kata Xuan King. Selama ini, aku mendapat kabar bahwa dia telah pergi ke banyak dunia. Sebelum ke alam kuno dewa dan iblis, dia sempat ke dunia Xuan Yin. Di dunia itu, pernah ada seorang ratu yang punya hubungan spesial dengan Sang Yang Mulia. Pasti mereka memiliki keterkaitan. Namun, ada desas-desus bahwa ratu itu telah gugur. Maksudku adalah, jika tidak bisa membunuhnya, hancurkan hatinya. Hentikan kemajuan di jalur kultivasinya. Tidak perlu membunuhnya. Selama kita bisa menembus penghalang dunia sensi dan dia belum mencapai puncaknya, maka permainan ini kita tetap akan menang. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.